mereka itu mengincar sekitar minimal ya 6% atau maksimal 20%. Dengan stop loss sedikit di bawah dari candle kemarin dengan risk reward ratio sekitar 1/3. Bitcoin akan segera pump. So tau lo? Percaya diri banget ya ngomongnya. Saya akan ngejelasin hal itu di video ini. Sekaligus kita juga akan telusuri misterius Bitcoin whales yang mengakumulasikan 3 billion US dollar dalam bentuk Bitcoin kurang dari 3 bulan. Sedikit bocoran, kebanyakan institusi itu sedang mengakumulasikan Bitcoin dan juga menutup posisi shortnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya dengan like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Kita hanya kurang 1 subscriber lagi untuk mencapai 10.000. Jadi pastikan subscribe juga ya. Kalau nggak suka sama kontennya boleh dislike, supaya channelnya nggak masuk ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita lihat dari keseluruhan market ya. Di sini saya akan ngejelasin kenapa Bitcoin akan segera pump. Ini lanjutan dari video sebelumnya tentang penyebab kripto turun. Kalau kita ngeliat belakangan itu kan ada whales yang mengakumulasikan Bitcoin senilai 3 billion US dollar. Ini jumlah yang sangat fantastis. Kalau kalian cari di channel lain itu nggak nemu siapa whales-nya. Tapi di channel ini kita niat untuk menelusuri. Banyak spekulasi di luar sana itu menyebutnya BlackRock yang mengakumulasikan Bitcoin. Tapi menurut data blockchain, pemilik wallet tersebut adalah wallet barunya Gemini. Gemini juga merupakan cryptocurrency exchange ya. Jadi wajar aja walletnya sangat banyak. Ini bukan orang luar kripto atau institusi yang baru mau nyemplung ke kripto. Misteri terpecahkan ya. Lalu kalau kita ke berita lainnya, banyak institusi dan aset manager itu menutup posisi short sekaligus menambah posisi long. Ini data yang terbarunya ya. Sebelumnya itu, komersial atau retail trader ini terkenal long squeeze. Non-komersial ini adalah institusional ya. Kebanyakan itu tercatat retail ngelong Bitcoin per tanggal 15 kemarin. Setelah sekarang posisinya turun, data yang terbarunya adalah kebanyakan aset manager itu open dengan posisi long. Dan retail masuk dengan posisi short. Seperti yang kita tahu ya, smart money itu hampir selalu berbanding terbalik dengan retail. Retail itu kebanyakan salah dan merugi. Dan kalau kita ngeliat secara open interest di Bitcoin option trading itu, max spend price Bitcoin yang expire di tanggal 25 Agustus besok itu berada di harga 28.000. Ada teori di luar sana itu yang menyatakan harga Bitcoin itu akan condong ke area max spend price ini. Max spend price merupakan harga kesepakatan yang menjadi titik kerugian finansial terbesar bagi sebagian besar pemilik option saat kadaluarsa. Teori ini menyatakan bahwa harga option akan condong ke harga max spend dan dalam beberapa situasi harga max spend sama dengan harga kesepakatan option Bitcoinnya. Bagi teman-teman viewer yang merasa percaya terhadap teori ini, mungkin bisa jadi pertimbangan ya, tapi juga harus didukung dengan technical analisisnya juga. Apalagi kalau sekarang kita ngeliat max spend price ini, notional value-nya itu mendekati 2 billion US dollar. Ini jumlah yang cukup besar. Jadi kalau harganya jauh dari max spend price, orang di luar sana itu menyebutnya tanda kutip bandar akan merugi. Kalau percaya dengan max spend price ini ya berarti kalian bullish sekarang terhadap Bitcoin. Saya itu sejak Bitcoin drop kemarin, ini thumbnailnya agak clickbait ya, tapi di video ini saya ngejelasin betapa bullishnya saya terhadap Bitcoin. Lebih bullish lagi itu saya menjelaskan secara detail di private video member Cuan Kripto tanggal 22 Agustus kemarin. Video private ini unlisted, hanya tersedia untuk member ya. Di dalam member video itu saya ngejelasin ada banyak koin, nggak cuma Bitcoin dan Ethereum. Kita dapat voting kemarin ada XRP, DOT, Solana, dan Matic. Saya tambahin BNB nih. Yang mau join member nanti di akhir video dijelaskan ya. Di update ini kita akan ngebahas sedikit tentang BNB. Karena saya ngeliat ada tweet yang menyerang Binance. Sebenarnya saya nggak bisa bilang ini menyerang juga ya, karena bisa jadi ini merupakan sebuah kenyataan. Di tweetnya itu disebutkan, can confirm this is true. Saya terjemahin aja dari bahasa Sunda. Kurang lebih itu isinya seperti ini. Dapat memastikan hal ini benar, sepertinya Bitcoin dijual untuk cadangan USDT. Dan USDT-nya dipompa ke BNB secara agresif sejak 27 Mei. BNB dijual untuk BUSD untuk menekan volatilitas BTC. BUSD dimasukkan ke dalam BTC untuk menekan volatilitas penurunan sehingga BTC dapat ditukar dengan USDT. Secara teknis ini adalah manipulasi pasar. Dan intinya ya, Binance pasti merencanakan sesuatu di sini untuk mencegah BNB jatuh. Tweet yang menarik perhatian saya ini, setelah kita telusuri lebih dalam, dapat respons dari CZ. CZ bilang itu, kita nggak menjual BTC or BNB. Bahkan kita sampai sekarang masih memiliki FTT. Agak unik ya dia. Dia masih menyimpan sebagian FTT padahal
pelaku utamanya kejatuhan FTX adalah dia sendiri yang ngedump hampir seluruh holding FTT-nya Binance. Jadi ikutan rugi kan dia? Kalau menurut kalian gimana? Masuk akal nggak sih Binance ini akan mati-matian menahan supaya native tokennya si BNB itu nggak jatuh atau sampai drop ke level tertentu? Komen di video ini ya. Dengan komen kalian berhak mendapatkan free membership cuan kripto untuk 2 orang pemenang yang selalu diadakan setiap akhir bulannya. Di grup itu saya juga sharing entry kapan saya masuk marketnya. Yang mau join nanti di akhir video jelaskan. Kita lanjut dulu ke technical analysis. Kita akan ngebahas Bitcoin dan BNB. Pertama itu masuk dari Bitcoin. Di Bitcoin sekarang udah mulai ada pump nih. Tadi saat awal saya bikin video itu saya ngeliat Bitcoin masih di kisaran 26.100-an. Sekarang ada kenaikan sedikit dan ini merupakan hal yang wajar. Apalagi kalau kita ngeliat secara makro keseluruhan, momentum indikator Bitcoin itu jauh banget drop di bawah rata-rata crash Bitcoin. Di video sebelumnya itu saya udah ngejelasin ya. Ini itu jauh di bawah daripada dropnya Bitcoin saat bulan Maret, yaitu Silvergate yang collapse. Di Maret juga ada USDT yang sedikit tipek. Lalu ini juga lebih rendah daripada crashnya FTX nih. Masih lebih parah dropnya. Kalau secara persentase itu dropnya FTX secara harga ini 2 kali lipatnya daripada dropnya Bitcoin yang kemarin. Tapi momentum indikator lebih parah yang sekarang. Sekaligus ini juga lebih parah daripada dropnya Terra Luna yang di sini nih. Setiap momentum indikator masuk ke teritori oversold, harga itu akan sangat wajar banget untuk mempause sementara penurunannya. Pause sementaranya itu bisa terjadi antara konsolidasi atau bullish momentum. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, secara body to body candle, harga itu membentuk lower low. Tapi momentum indikator itu membuat higher low yang artinya ini terbentuk bullish divergence. Hampir keseluruhan indikator itu sifatnya lagging atau terlambat. Jadi harganya itu akan terbentuk dulu baru indikatornya mengikuti. Tapi dari indikator tersebut kita bisa ngelihat sentimen harga dan tanda-tanda pembalikan arah. Contohnya saat di daily time frame kita itu terbentuk bearish divergence nih. Harga membuat higher high tapi momentum indikator membuat lower high. Ini udah saya mention berkali-kali di video update sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya sekarang kita itu ngelihat ada bearish divergence yang valid di drop kemarin. Dari time frame kecil sekarang Bitcoin itu mulai recovery sedikit demi sedikit nih. Saya sangat bullish banget terhadap Bitcoin. Dari awal tahun, setiap adanya dropnya Bitcoin itu saya share ke teman-teman member posisi buy. Di video-video sebelumnya itu saya jelasin tuh posisi saya dan cuplikan dari private member cuan kripto. Kebanyakan itu sekarang retail lagi pesimis dan terlena ngelihat satu candle merah besar ini. Terlebih karena ngelihat trendline Bitcoin yang udah di breakdown. Ini hal wajar banget ya karena market cycle psychology itu selalu berulang. Kebanyakan retail itu nggak percaya dan panik terhadap rally-nya Bitcoin dari awal tahun ini. Bagi subscriber yang udah nge-follow saya sebulan belakangan, saya selalu ngejelasin dropnya Bitcoin itu merupakan kesempatan bagi kita untuk cicil beli. Ini bukan financial advice ya. Itu selalu saya bilangin tuh saat ngebahas bearish divergence yang terbentuk di sini. Kalau nggak percaya tonton ulang aja video yang ada di sini nih. Drop sebelum pump lebih besar, itu saya ngejelasin dan ngegambarin analisis Bitcoin. Dan di video selanjutnya, Bitcoin pump bull trap atau bukan, ini saya nggak jelasin loh. Data statistik di bulan Agustus yang rata-rata closing monthly candle-nya merah. Saya juga ngejelasin sekalipun Bitcoin drop itu selama masih di atas 25.000 atau terendah di bulan Juni nih 24.800, pandangan saya nggak berubah, masih tetap bullish. Memang secara smart money konsep itu Bitcoin bisa narik sampai ke kisaran 23.000 ke 23.500 untuk ngambil liquidity di area sana yang terdapat banyak order, lalu ngepam lagi dalam 1 minggu. Saya akan salah dan bearish terhadap Bitcoin kalau dalam weekly candle Bitcoin 2 kali berturut-turut berada di bawah 24.800 ini. Selama masih di atasnya saya tetap bullish. Dan untuk key level yang perlu kita perhatikan pada saat ini adalah 27.200 sampai 27.300. Ini merupakan resisten sebelumnya dan juga yang terbesar itu adalah di 28.500. Dua level ini sangat mungkin banget untuk dites dalam waktu dekat ya. Entah itu beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Tapi kalau kita ngelihat ada V-shape formation seperti ini melebihi 27.200, keadaan marketnya itu akan sangat bullish banget. Secara order book yang tersedia sekarang, di sini kita udah ngelihat ada resistensi itu mulai dari 27.000 sampai ke 27.350. Itu bertepatan banget sama struktur market yang ada di chart ini. Dan sekarang kalau kita ngeliat
ngelihat order book yang tersedia itu lebih banyak buying powernya ya. Harap diperhatikan order book ini kan selalu dinamis ya. Kita nggak bisa terlalu percaya terhadap order book karena sentimen trader itu hampir setiap saat berubah. Order book bisa sewaktu-waktu akan diangkat dan ada juga order book yang hanya dibikin untuk spoof order. Garis miring itu adalah fake order. Informasi terpenting bagi trader adalah lihat langsung dari chartnya. Simpelnya begitu untuk Bitcoin. Lalu sekarang kita ke BNB. Di BNB saat ini kita udah mulai ada ngelihat penguatan sedikit demi sedikit ya. Dari daily candle ini kemungkinan besarnya nanti saat closing candle akan membuat engulfing yang artinya menginvalidasi dropnya BNB yang ini. Secara gambaran besar juga BNB itu masih tertahan di struktur market bullishnya nih. Sejak BNB drop dari bull market tahun 2021, ini masih tertahan di struktur supportnya. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin itu udah di bawah dari level supportnya ini. Dengan kata lain, BNB itu masih di level ini nih, tertahan di support kalau dibandingkan dengan Bitcoin. Seperti info yang kita lihat tadi ya, BNB itu merupakan native tokennya dari Binance. Dan pihak Binance itu akan mati-matian untuk menahan BNB untuk tetap berada di struktur bull market. Seperti yang kita tahu, Binance itu merupakan exchange terbesar di dunia berdasarkan volume transaksinya. Mereka itu nggak pengen native tokennya yaitu BNB kelihatan jelek, dan CZ itu paham banget sentimen trader. Artinya itu akan ada tekanan banyak dari para trader atau investor kalau BNB ini drop di bawah $200. Secara garis besar ini masih higher low. Belakangan yang terbentuk di sini juga ada bullish divergence. Bullish divergence itu merupakan perlemahan dari seller dan buyer udah mulai masuk. Output dari divergence itu ada dua. Yang pertama adalah konsolidasi atau momentum bullish. Setidaknya kalau nggak netral ya bullish lah ya. Namanya aja bullish divergence. Closing di jam 7 pagi nanti itu akan membawa sentimen trader untuk nge-buy BNB lagi kalau close-nya itu di atas $217. Karena secara teknikal itu akan membuat engulfing candle dan para trader itu akan minimal ngincar ke resisten sebelumnya nih di area $230 dan juga di $260. Rata-rata trader itu akan punya setup seperti itu loh. Mereka itu mengincar sekitar minimal ya 6% atau maksimal 20%. Dengan stop loss sedikit di bawah dari candle kemarin dengan risk reward ratio sekitar 1/3. Tapi harus diperhatikan ini bukan financial advice ya. Terlebih ini merupakan alternatif koin. Kalau kalian trading secara leverage, resikonya itu akan bertambah. Ditambah lagi alternatif koin itu sering banget ngasih buntut-buntut panjang atau weak candle. Seperti ini ya contohnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk koin lainnya saya ngejelasin ada di private membership Cuan Crypto. Di grup itu kita akan belajar banyak mulai dari psikologi, fundamental market dan juga teknikalnya. Kita juga ngebahas ada banyak koin selain Bitcoin dan Ethereum. Minimal itu ada 4 koin voting tambahan. Di video update member terakhir juga saya ngejelasin alasan saya tetap bullish terhadap keadaan market saat ini lebih detail. Sekaligus saya juga sharing entry saya. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan atau es teh manis perharinya. Receh banget kan? Yang nggak suka bayar mau dapat gratis juga bisa kok. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian untuk 2 orang pemenang dari komen acak video di channel ini menggunakan YouTube Random Comment Picker. Jadi jangan lupa komen juga ya. Tapi buat teman-teman di sini yang mau langsung masuk join ke grupnya, itu juga bisa. Caranya kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai jumpa di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Crypto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.